ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا ترحمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena memang tak ada lagi yang layak untuk dipuji selain daripada Allah. Kita jangan mau dipuji-puji, jangan mau disanjung-sanjung seolah-olah kita manusia agung. Sejatinya kita hanyalah tercipta dari setetes air yang hina. Penciptanya adalah yang maha kuasa, dia yang maha khalik. Jadi daripada itu jangan mau kita disanjung-sanjung. Kesucian, keberkahan semua itu dari Allah. Kita hanyalah manusia yang kotor, yang hanya pendosa, yang selalu harus memuji-muji kepada Allah, karena Allah selalu memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, berikan kepadamu nikmat yang banyak. Dari bangun tidur sampai kita tidur, semua tak terlepas dari nikmat Allah, walaupun hanya 0,01 detik. Semua itu nikmat dari Allah. Seandainya Allah tak memberikan nikmat kepada kita, Allah tarik oksigen dari kita hanya 5 detik, maka gedung-gedung bumi ini akan hancur karena tak adanya gravitasi bumi. Dan nikmat Allah yang banyak kepada kita Allah berikan. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Itu pun kita tak sayang sama Allah, itu pun kita tak cinta sama Allah. Azan berkumandang, kita masih sibuk dengan pekerjaan. Azan berkumandang, udah mau qomat, sebentar lagi imam belum maju. Udah imam takbir, belum lagi ruku. Masih banyak alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah dengan sayang kepada kita memberikan banyak nikmat. Oksigen, mata, telinga, anak, istri, keluarga, semua Allah kasih. Tak ada kekurangan kepada kita sedikit pun. Kalaupun ada, itu karena Allah sayang kepada kita. Maka daripada itu kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmatku, kata Allah, yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, tak bakal terhitung. Siapa di sini orang yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah? Maka tidak ada. Walaupun seperti itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur, wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali hamba kita yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada-Ku, kata Allah, la azidannakum. Aku nikmat yang aku berikan kepadamu aku tambah.
Dalam ilmu bahasa Arab, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la di situ la taukid. Azidanna na terakhir itu la taukid, menandakan bahwa tegas, kata pasti di situ. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti nikmat itu aku tambah. Namun hari ini kita banyak yang lupa kalau itu nikmat dari Allah. Kita anggap itu nikmat dari manusia. Kita anggap itu dari nikmat-nikmat kita yang kotor. Padahal itu salah, saudara-saudara berhormat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu banyak-banyak lagi kita menyehatkan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rabbul Alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salat kepada beliau berupa lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah lah yang menyelamatkan kita minal zulumati ila nur, dari zaman kegelapan, dari zaman yang anak laki-laki ditanam hidup-hidup sama zaman Fir'aun. Sebelum Islam datang, seandainya masih zaman jahiliyah, mungkin tak ada lagi kita sholat Jumat. Karena kita laki-laki masih kecil, hidup-hidup ditanam sama orang-orang jahiliyah. Datanglah Islam, datanglah Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka daripada itu, dengan susah payahnya Rasulullah menyebarkan Islam, 40 tahun diangkat menjadi nabi, diberikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra ya Muhammad, baca. Ma'ana biqari'in, aku tak bisa baca, kata Rasulullah. Bilang sama Jibril, Iqra, tak bisa aku baca, kata Rasulullah. Iqra, tak bisa aku baca. Terus kata Jibril, kata Rasulullah, ma'ana biqari'in, apa yang harus aku baca Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya apa? Artinya 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 63 tahun Rasulullah wafat, selama 23 tahun Rasulullah berdakwah. Di zaman itu manusia di titik paling bawah, di titik nol. Kalau di Indonesia ada nama titik 0 kilometer paling ujung. Ini titik nol, manusia paling bodoh, bodoh-bodohnya manusia. Rasulullah diutus untuk mendakwahkan itu. Sampai saat ini kita merasakan dakwahnya. 1443 Hijriah, yang sebentar lagi 1444 Hijriah. Sampai saat ini kita merasakan dakwah Rasulullah, nikmatnya iman dan Islam yang ada di hati kita ini. Nikmatnya iman dan Islam yang bisa sholat Jumat kita sekarang ini. Maka daripada itu Rasulullah SAW berdakwah, bersimbah darah, patah giginya, berdarah pelipisnya, ditanggung Rasulullah SAW. Darah tersebut akan tak jatuh ke tanah. Itulah pengorbanan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Ana mustaqim bi ikhwani, kata Rasulullah ketika ngomong kepada para sahabat, aku rindu sama saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat, bukan. Kalian bukan saudaraku, kalian sahabatku. Lantas siapakah saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, mereka yang meyakiniku, mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka belum pernah melihatku. Rasulullah rindu Rasulullah kepada kita. Rasulullah anggap kita saudara. Kenapa kita tak ambil kerinduan itu? Kenapa kita temukan sebelah tangan kerinduan Rasulullah tersebut? Maka daripada itu di hari Jumat berbanyak zikir dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepada aku 10 kali. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut data statistik nasional, Islam di Indonesia kurang lebih, data penduduk statistik nasional Islam di Indonesia kurang lebih 80 sampai 85%. 80 sampai 85% umat Islam di Indonesia berada di angka tersebut. Artinya apa? Artinya umat Islam adalah agama terbesar di Indonesia nomor 1, bahkan masuk 10 besar di dunia. Artinya apa? Artinya kita ini banyak.
banyak tapi tak bersatu. Apa sebab? Kenapa kita tak bersatu? Karena yang tua tak menyayangi yang muda tak menghormati yang tua. Kita tak bersatu, kita pelit untuk berinfak, sedekah, berkurban, berzakat pun kita masih tak mau. Padahal kita untuk itu menolong saudara-saudara kita yang kelaparan. Untuk mu'alaf di Tanah Karu sana, mu'alaf di Prastagi sana. Bahkan konon ada cerita mereka yang mu'alaf mengambil 1 kilo daging kurban, berjalan kaki melewati lembah dan gunung untuk mendapatkan 1 kilo daging kurban. Sementara kita di Medan ini ada kesempatan untuk berkurban, jangan hanya mau menampung dan menerima. Berkurban menolong saudara kita yang kelaparan. Artinya apa? Artinya misionaris Kristen masih mereka mendakwahkan, kita bilang bahasa mereka, mendakwahkan agama mereka. Mereka memberi sekotak Indomie, memberi sepapan telur, memberi sandang pangan dan papan kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Jadi saudara-saudara kita itu kelaparan, mereka rela meninggalkan agama mereka. Mereka rela meninggalkan iman mereka demi perut yang sejengkal ini. Artinya apa? Itu merupakan tanggung jawab kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umat Islam bersatu padu, patungan 5.000 satu kakak menolong saudara kita, ternyata sudah terpenuhi menurut statistik tersebut. Tapi kita tak bersatu. Kita seperti buih di lautan, banyak namun terombang-ambing, tak bermanfaat dan tak berguna. Itulah kehidupan kita sekarang, keadaan kita sekarang. Mungkin sebentar lagi ada nanti masanya kita lagi dilarang untuk sholat Jumat. Azan berkumandang kemarin sudah viral yang katanya sama dengan seperti gonggongan binatang liar. Mungkin sebentar lagi sholat Jumat tak diadakan. Ditiadakan sholat Jumat di masjid-masjid, sholat Jumat di rumah saja. Kenapa? Karena mereka melihat kita ini seperti perahu di dalam perahu. Ada perahu di dalam perahu. Kita tak bersatu padu, tak bersama-sama. Apa sebab? Sholat kita sama. Kita sepakat 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada yang lebih dari 5 waktu yang wajib. Kita sepakat mengikuti imam sholat 1 orang. Kita sepakat kitab suci kita Al-Quran berbahasa Arab, di seluruh dunia sama bahasa Arab. Kita sepakat rukun sholat itu Al-Fatihah dan lain-lain. Kita sepakat setelah qomat itu berdiri. Jadi apa yang menyebabkan kita tak bersatu? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Kita ini bercerai-berai sekarang, seolah-olah kita lah yang paling hebat, seolah-olah kita lah yang paling jago, seolah-olah kita lah yang paling segala-galanya. Padahal kita hanyalah lalat. Kita tak lepas dari sebatas sayap nyamuk di hadapan Allah. Masih banyak lagi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang besar daripada kita. Apa yang mau kita sombongkan? Harta yang banyak bakal hilang, menjadi rebutan untuk anak-anak cucu kita. Menjadi rebutan harta waris untuk anak-anak cucu kita. Tanah kuburan masih basah, mereka sudah notaris mengurus tanah. Ini tanah bapakku untuk aku. Itulah gunanya harta yang banyak kalau kita tak pergunakan di jalan Allah. Apalagi ilmu yang banyak kalau tak kita ajarkan di jalan Allah, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia. Padahal kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, inqata'a amaluhu illa min salasah, maka terputuslah seluruh amalnya selama di dunia. Kita baca Quran, putus. Ketika kita mati, tak lagi kita bisa baca Quran. Sholat tahajud putus. Kalau dah mati tak bisa lagi sholat tahajud. Semua amalan putus kecuali 3 kata Rasulullah. Shadaqatun jariyah, sedekah yang bermanfaat, sedekah yang jariyah. Nampak pesantren-pesantren, bapak-bapak, nampak pesantren-pesantren yang butuh pembangunan, keluarkan duit. Nampak masjid-masjid yang butuh pembangunan, keluarkan uang. Nampak
anak-anak tak bisa sekolah, keluarkan biaya untuk mereka supaya bisa sekolah. Karena itulah nanti yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak punya orang tua yang sudah meninggal, wakafkan tanah, bangunkan pesantren. Ini wakaf untuk orang tuaku Fulan bin Fulan. Ini wakaf untuk kedua orang tuaku Fulanah bin Fulanah. Maka itulah yang akan menjadi amal jariah untuk orang tua kita yang sudah tiada, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sedekah jariah, sedekah jariah. Yang kedua, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada semuanya, tak mesti kepada anak, tak mesti kepada teman, semuanya, termasuk orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita cuma mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, hafal, walaupun kita hanya sekedar mengajarkan Al-Fatihah untuk dia, maka selama ilmu itu dipergunakannya, dimanfaatkannya, maka itulah yang menjadi amal jariah untuk kita nanti. Yang ketiga, yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yang paling penting, wa auladan sholihan yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita menjadi bapak, kita juga pernah menjadi anak. Kita punya orang tua, lalu kita doakanlah orang tua kita yang sudah tiada maupun yang masih ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, bapak-bapak yang punya anak, masukkan anak-anak ke pesantren, masukkan anak-anak ke sekolah Islam, masukkan anak-anak ke sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah agama yang dapat menolong bapak-bapak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang dapat menolong kita bapak-bapak nanti yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang dapat menolong kita yauma la yanfa'ul malu wala banun. Hari itu tak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang penuh dengan kesejahteraan. Mungkin itu khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Kesimpulan untuk hari ini, khutbah yang berkah ini di hari yang mulia ini, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita eratkan persatuan kita didik anak-anak kita jaga sanak saudara kita, kerabat kita, agar nanti tak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal di dunia tak apa-apa, asal jangan menyesal di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa ibu bapak kita, mengampuni segala dosa-dosa atuk-atuk kita dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة والنور والهداية خصوصا لنا يا الله هذه الجماعة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.